Patrick Kluivert akan menggelar training center atau TC Timnas Indonesia di Bali. Skuad Garuda rencananya bakal melakukan TC di Bali United Training Center yang terletak di Gianyar. Kluivert beserta 2 asistennya, Alex Pastur dan Denny Lanza, telah mendarat di Pulau Dewata untuk memantau fasilitas Bali United Training Center sebelum menggelar TC. Mantan pemain Barcelona itu terkesan dengan tempat latihan yang biasa digunakan salah satu kontestan Liga 1, Bali United. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini, ungkap Kluivert. Lahan seluas 30 hektar itu memang memiliki fasilitas kelas wahid. Tak hanya itu, para pemain yang melakukan TC juga akan disuguhkan pemandangan asri, karena Bali United Training Center menjorok langsung ke pantai. Kluivert dijadwalkan memimpin TC di Bali mulai Senin hingga Sabtu mendatang. Setelah itu, rombongan Timnas Indonesia akan bertolak ke Jakarta pada Minggu. TC ini merupakan rangkaian persiapan menyambut 2 partai penting pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni mendatang. 5 hari berselang, Jay Idzes dan kolega akan terbang ke Osaka untuk menghadapi Jepang di Stadion Panasonic Suita. Timnas Indonesia kali ini tengah dihadapi dengan situasi menyulitkan, yaitu ada krisis untuk sektor penjaga gawang. Krisis kiper itu ternyata berdekatan menjelang laga melawan Cina. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dikemas dalam laga kandang. Kendati laga kandang, namun realitanya kiper andalan timnas seperti Maarten Paes dan Emil Audero dikabarkan bisa absen karena kondisi yang tak menentu. Kondisi Paes dan Emil memang mengkhawatirkan, bukan berarti mereka cedera, namun mereka disibukkan dengan jadwal klub serta adanya akumulasi kartu. Sebelumnya Maarten kena akumulasi kartu kuning, makanya dia mendapat hukuman untuk dilarang bermain saat laga timnas vs Cina. Sementara itu, Emil tengah disibukkan dengan jadwal padatnya bersama klub Palermo. Timnas memiliki opsi kiper pengganti seperti Hernando Ari dan Cyrus Margono. Itu adalah salah satu langkah mitigasi dalam menangani krisis kiper jelang lawan Cina. Perlu diketahui, Hernando masih menjadi nama yang kuat untuk menggantikan Paes dan Emil apabila berhalangan, karena Hernando adalah pilihan ketiga. Sementara itu, jika melihat peluang Cyrus itu terlalu sulit walaupun dia sudah dinaturalisasi. Walau begitu, apabila melihat krisis kiper saat ini dengan kondisi Emil dan Paes yang tak menentu, Cyrus bisa menjadi opsi pelapis untuk diturunkan saat lawan Cina. Melihat peluang kiper pelapis seperti Hernando atau Margono, PSSI terlihat belum memiliki arah ke situ untuk membuat keputusan. Dengan demikian, krisis kiper timnas Indonesia jelang lawan Cina ini akan terjawab seiring waktu berjalan. Semoga ada kabar baik untuk selanjutnya. Isu mengenai rencana naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk, kembali mengemuka di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Kabar ini mencuat usai kunjungan Patrick Kluivert ke Inggris dalam rangka memantau perkembangan pemain-pemain diaspora Indonesia. Dalam kunjungannya, Kluivert diketahui menyaksikan pertandingan klub Oxford United yang diperkuat oleh 2 pemain keturunan, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Namun, sorotan publik justru tertuju pada kehadiran Kluivert dalam satu tribun dengan Pascal Struijk. Momen tersebut memicu spekulasi bahwa Indonesia masih membuka peluang besar untuk membawa Struijk ke dalam skuad Garuda melalui jalur naturalisasi. Kehadiran Kluivert bersama Struijk tidak luput dari pengamatan media asing, termasuk dari Vietnam. Media olahraga The Tao secara khusus menyoroti langkah PSSI yang dinilai serius dalam memburu talenta berkualitas dari Eropa. Laporan dari media tersebut menyebutkan bahwa PSSI sedang mempertimbangkan Struijk sebagai salah satu dari 5 pemain yang berpotensi dinaturalisasi dalam waktu dekat. Nilai pasar sang bek yang mencapai 16 juta euro atau sekitar 153 miliar rupiah disebut sebagai indikasi kualitas yang dimiliki pemain berusia 24 tahun itu. The Tao juga menilai bahwa kehadiran Struijk bisa menjadi solusi jangka pendek untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jika proses naturalisasi berjalan cepat dan tanpa hambatan, Struijk bahkan memungkinkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta sepak bola nasional, mengingat posisi bek tengah merupakan salah satu sektor yang cukup krusial dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Cina dan Jepang. Rumor kian kencang untuk timnas Indonesia jelang laga krusial, kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek andalan Elkan Bagot disebut kembali memperkuat skuad Garuda dalam 2 pertandingan penting menghadapi Cina dan Jepang. Kehadiran pemain bertinggi 194 cm ini memberikan tambahan kekuatan besar di lini pertahanan Indonesia yang bersiap menghadapi lawan-lawan kuat Asia. Elkan Bagot sebelumnya absen dari panggilan timnas karena fokus memulihkan cedera dan menjalani proses adaptasi bersama klubnya. Bek keturunan Inggris ini sempat mengalami masa sulit akibat cedera, namun ia berhasil bangkit dan kini tampil solid bersama klubnya, menjadi pilihan utama di barisan belakang. Kondisi fisik Elkan yang kembali prima serta performanya yang konsisten di kompetisi Inggris menjadi faktor utama pemanggilannya kembali ke timnas. Pelatih kepala Patrick Kluivert menyambut baik kabar ini dan menegaskan bahwa kehadiran Elkan bisa menjadi pembeda dalam 2 laga penting melawan Cina dan Jepang. Supporter Indonesia pun menyambut antusias kabar ini. Di media sosial, banyak yang berharap Elkan bisa tampil dominan seperti saat membawa Indonesia mencatat clean sheet di ajang sebelumnya. Dengan kombinasi semangat muda, strategi Kluivert, dan dukungan supporter, timnas Indonesia punya modal kuat untuk tampil mengejutkan. 2 pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga pembuktian bahwa sepak bola Indonesia terus berkembang dan siap bersaing di level tertinggi. Elkan Bagot kembali, dan timnas Indonesia bersiap tampil habis-habisan. Timnas Indonesia akan menggelar training center menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni mendatang. Tom Hai tak sabar segera menjalani itu. Indonesia menjalani 2 laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina akan dilawan tim Merah Putih pada 5 Juni 2026. 5 hari berselang akan dijamu oleh Jepang. Menyambut itu, timnas Indonesia akan berkumpul lebih awal. Kompetisi Eropa sudah rampung di pertengahan Mei. Para penggawa Indonesia di Eropa bisa bergabung lebih awal. Oleh karena itu, PSSI memutuskan akan menggelar pemusatan latihan timnas Indonesia mulai 26 Mei 2025.